Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revi Ridwan Ahmad. Kali ini saya akan membahas tentang keterpautan security planning dengan disaster recovery program part 2. Lanjutan dari part 1. Part sebelumnya tentang judul yang sama, keterpautan security planning dengan disaster recovery program. Ada dua konten pada materi kali ini. Yang pertama tentang lingkup security planning, yang kedua tentang siklus security planning pada disaster recovery framework. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu lingkup security planning. Jadi lingkup security planning itu adalah sebuah area yang luas dan juga kompleks, di mana area tersebut itu mencakup banyak aspek yang berbeda-beda dari segi keamanan informasi. Di sini ada beberapa aspek utama dari security planning, yakni yang pertama akses kontrol, yang kedua perlindungan data, yang ketiga manajemen risiko, kemudian keamanan jaringan, keamanan fisik, keamanan aplikasi, keamanan end user, dan keamanan cloud. Dari lingkup yang sudah saya sebutkan tadi, ini merupakan beberapa dari banyaknya aspek-aspek yang berbeda dari security planning. Jadi setiap aspek itu perlu dipertimbangkan secara hati-hati ketika mengembangkan security planning yang komprehensif. Jadi harus hati-hati dan juga teliti untuk memilih aspek mana yang ingin dikembangkan dalam security planning. Di sini saya ambil 8. Sebenarnya masih banyak lingkupnya dan juga aspek-aspek dalam security planning. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan security planning. Yang pertama, bagaimana dampak resiko keamanannya. Yang kedua, biaya implementasi dan pemeliharaan kontrol keamanan. Yang ketiga, kebutuhan bisnis. Dan yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan. Security planning yang komprehensif harus mencakup semua aspek yang ada pada security planning tersebut dan harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Security planning ini harus ditinjau secara berkala
dan diperbarui sesuai kebutuhan perusahaan atau organisasi. Jadi security planning itu merupakan aspek yang penting dari suatu keamanan informasi. Apabila security planning itu komprehensif, maka dapat membantu melindungi bisnis dari ancaman keamanan dan juga dapat memastikan bahwa informasi bisnis, informasi yang penting itu tetap aman. Yang kedua, pembahasan tentang siklus security planning pada disaster recovery framework. Jadi ini adalah proses yang berkelanjutan di mana ada 4 tahap. Nah, di sini ada tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap pemantauan, dan tahap perbaikan. Perencanaan itu adalah tahap yang melibatkan identifikasi dan penilaian risiko keamanan, dan juga merupakan tahap pengembangan rencana untuk mengurangi risiko tersebut. Security planning itu harus mencakup kontrol teknis, mencakup kontrol administratif, dan juga harus mencakup kontrol fisik. Tahap kedua, tahap implementasi. Tahap implementasi itu tahap yang melibatkan implementasi kontrol keamanan yang sudah dikembangkan pada tahap perencanaan, yaitu pada tahap sebelumnya. Kontrol-kontrol ini harus diimplementasikan secara konsisten dan secara efektif di seluruh organisasi. Yang ketiga, pemantauan. Pemantauan itu tahap yang melibatkan pemantauan kontrol keamanan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kontrol-kontrol tersebut tetap efektif dan tidak ada kerentanan baru yang muncul. Kemudian tahap terakhir, recovery atau perbaikan. Jadi perbaikan ini adalah tahap yang melibatkan perbaikan rencana dan kontrol keamanan berdasarkan hasil pemantauan dan perubahan pada lingkungan organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi siklus security planning ini pada disaster recovery framework itu sangat penting. Jadi pentingnya itu untuk memastikan bahwa sistem dan
data organisasi tetap terlindungi dari serangan cyber maupun dari ancaman keamanan lain. Bahkan jika terjadi bencana. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana security planning dapat diintegrasikan ke dalam disaster recovery framework. Contoh yang pertama adalah sistem backup dan pemulihan data. Jadi sistem backup dan pemulihan data itu harus memiliki keamanan yang kuat untuk melindungi data dari akses-akses yang tidak sah. Contoh yang kedua, rencana pemulihan bencana. Rencana pemulihan bencana itu harus mencakup step-step atau langkah-langkah untuk melindungi sistem dan data dari serangan cyber selama dan setelah bencana. Yang ketiga, pemantauan sistem. Sistem pemantauan keamanan itu harus digunakan untuk memantau infrastruktur, memantau sistem, memantau data perusahaan atau data organisasi untuk tanda-tanda serangan cyber ataupun aktivitas yang mencurigakan lainnya. Yang keempat, penyedia layanan pemulihan bencana. Jadi fungsinya penyedia layanan pemulihan bencana itu supaya dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam mengembangkan dan juga menjalankan rencana keamanan atau security planning yang komprehensif. Dengan mengintegrasikan security planning ini dengan ke dalam disaster recovery framework, perusahaan atau organisasi dapat meningkatkan kemampuan untuk melindungi sistem dan juga melindungi data dari serangan cyber, dari ancaman keamanan baik sebelum, selama, atau setelah bencana. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.